Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar manajemen dalam bisnis. Apakah manajemen dalam bisnis tersebut? Kalau kita bekerja di suatu perusahaan atau kita mendirikan sebuah usaha, maka sebaiknya perusahaan itu tumbuh. Jangan sampai sudah 10, 20, 30 tahun ke depan perusahaannya masih sendiri terus atau masih beberapa orang terus. Itu namanya tidak tumbuh. Tapi semakin lama semakin besar, semakin baik. Cabangnya semakin banyak, bisa cabangnya semakin banyak, pengertian tumbuh semakin banyak, atau semakin lama semakin besar perusahaannya. Bagaimana supaya perusahaan bisa tumbuh? Maka perusahaan itu akan mengalami resultante daripada peluang dan kekuatan sebagai satu sisi ke atas, bergerak ke atas. Kalau ancaman dan kelemahan bergerak ke bawah. Jadi peluang dan kekuatan itu semakin lama semakin besar. Tapi kalau ancaman dan kelemahannya semakin kecil. Nah, siasatnya bagaimana? Kalau kita menghadapi ancaman itu makanya namanya adalah hindari atau siasati. Nah, kalau kita menghadapi kelemahan, hindari atau siasati juga. Kalau peluang, manfaatkan. Kalau peluang, manfaatkan. Kalau kekuatan, gunakan. Jadi perusahaan itu semakin lama semakin baik. Contohnya, misalnya Bakri and Brothers. Astra, dulu awalnya perusahaan komoditas Bakri itu, sekarang sudah raksasa. Begitu pula Astra. Nah, perusahaan itu ada lingkungan makro, meso, dan mikro. Mikro itu lingkungan perusahaan tersebut. Meso adalah yang berhubungan. Yang meso itu namanya yang input berarti supplier, akses supplier, ya. Supplier kan di luar kan, maka kita harus, misalnya kalau supplier itu harga produknya itu berubah-ubah, itu kan berarti tidak baik kan, maka kita adalah mensiasatinya, ya. Kalau makro itu di luar, contohnya kebijakan pemerintah dan macam-macam. Kalau pelanggan berarti meso, ya. Oke. Perkembangan teknologi Zoom misalnya itu makro juga, ya. Nah, bagaimana supaya perusahaan bisa tumbuh? Maka perusahaan yang bisa tumbuh itu supaya peningkatannya bertambah banyak, ya. Peningkatan pendapatnya bertambah banyak. Ya, itu aspek finansial. Bagaimana supaya peningkatan bertambah banyak? Maka adalah pelanggannya puas dan calon pelanggannya bertambah banyak. Ya, calon pelanggannya bertambah banyak. Dan bagaimana supaya calon pelanggan bertambah banyak? Maka semua mencapai target, semua operasi perusahaan itu mencapai target atau melebihi dan efisien. Ya, semua operasi perusahaan itu mencapai target dan efisien. Itu berarti masalah manajemen di sini, ya, masalah manajemen. Nah, bagaimana supaya mencapai target dan efisien? Semuanya harus produktif, semua SDM-nya harus produktif. Nah, supaya SDM-nya produktif. Kalau perusahaan non profit, maka aspek yang paling atas adalah keuangan, yang di bawahnya pelanggan, operasi internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Kalau perusahaan non profit, aspek yang paling atas adalah pelanggan, yang kedua operasi internal, ketiga pembelajaran, yang paling bawah keuangan. Kenapa keuangan paling bawah? Karena disupport oleh para donatur. Jadi pelanggannya ada dua di situ non profit, orang yang diberdayakan dan orang yang mendanai. Nah, supaya perusahaan bisa tumbuh, maka perusahaan harus punya planning marketing, planning SDM, planning operasi, planning sarana, planning macam-macam. Ya. Setelah planning, di-organizing. Ya, setelah di-organizing, directing, diarahkan. Setelah di-directing, di-controlling, dicek. Nah, jadi PODC tahun 2023, 2024, 2025 bergerak ke atas. Jadi semakin lama semakin bagus, ya. Jadi dalam manajemen itu ada efisiensi dan efektif. Tujuan manajemen adalah mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya semakin hemat, dan efektivitas mencapai sasaran atau melebihi sasaran, ya. Jadi bagaimana kita menggunakan sumber daya yang hemat tapi mencapai sasaran. Itulah esensi dari manajemen. Manajemen sebagai seni, seorang tokoh namanya
Merrill Fowler di bidang manajemen mendefinisikan manajemen adalah sebuah seni untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Sedangkan manajer merupakan orang yang melakukan kegiatan manajemen. Ya, kegiatan manajer selalu melibatkan orang lain. Nah, ada planning di sini, ya, perencanaan. Ya. Perencanaan merupakan pemikiran aktivitas sebelum dilaksanakan berdasarkan logika dan rencana yang matang. Setelah planning, organizing, mengorganisasikan orang-orang, ya, menetapkan struktur organisasi, merumuskan dan membagi tugas, mengolahkan sumber daya dan macam-macam. Setelah itu pengarahan, leading. Untuk mencapai tujuan dan fokus pada target telah ditetapkan, dilakukan perlukan pengarahan kepada sumber daya dan anggota organisasi agar termotivasi bekerja lebih giat dalam mencapai tujuan organisasi. Setelah itu baru pengendalian, controlling. Kegiatan pengendalian adalah suatu upaya sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.